Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan part 2. Setelah Allah menghancurkan pasukan Abraha al-Ashram yang hendak merobohkan Ka'bah di Makkah, dunia belum mengetahui bahwa peristiwa itu adalah pembuka bagi kelahiran manusia paling mulia. Di bawah kekuasaan kerajaan Aksum, Abraha membangun gereja Megah Al-Qulais untuk menandingi Ka'bah. Namun Allah menjaga rumahnya. Kakek Nabi Abdul Muthalib berkata dengan penuh tawakal, Ka'bah ini punya Tuhan yang akan menjaganya. Dan Allah benar-benar menjaganya. Pasukan gajah itu hancur sebelum mencapai tujuannya. Beberapa bulan kemudian, lahirlah cahaya itu. Nabi Muhammad lahir dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab dalam keadaan yatim. Pada malam kelahirannya disebutkan terjadi tanda-tanda besar. Istana Kisra retak, api kaum Majusi padam, cahaya terpancar hingga menerangi Syam. Seolah dunia diberi pesan, zaman kegelapan akan segera berakhir. Kabar kelahiran itu sampai kepada kakeknya. Abdul Muthalib sangat bergembira. Dengan penuh rasa syukur, beliau membawa cucunya ke Ka'bah untuk berdoa dan bersyukur kepada Allah. Lalu beliau memberi nama yang belum dikenal luas di kalangan Quraisy saat itu, Muhammad. Orang-orang bertanya heran, mengapa engkau memberi nama yang tidak biasa di keluargamu? Beliau menjawab, aku ingin dia menjadi orang yang banyak dipuji di langit dan di bumi. Nama itu bukan sekadar nama, ia adalah doa, ia adalah isyarat, dan benar. Hingga hari ini nama Muhammad disebut miliaran kali setiap hari di seluruh penjuru bumi dalam adzan, shalawat, dan doa. Saat kabar kelahiran itu sampai kepada pamannya, Abu Lahab, ia merasa gembira. Budaknya, Suwaibah, menyampaikan kabar tersebut. Sebagai ungkapan bahagia, Abu Lahab memerdekakan Suwaibah. Padahal kelak ia menjadi penentang keras dakwah Nabi dan diabadikan dalam surah Al-Lahab. Namun dalam riwayat disebutkan bahwa setiap hari Senin, siksaannya diringankan karena kegembiraannya atas kelahiran Nabi. Kebaikan sekecil apapun tidak sia-sia di sisi Allah. Di saat yang sama, di perkampungan Bani Sa'ad, hidup seorang wanita bernama Halimah As-Sa'diyah. Tahun itu adalah tahun kekeringan, ternak kurus, susu sedikit, kehidupan sulit. Halimah datang ke Makkah bersama wanita-wanita lain untuk mencari bayi susuan dengan harapan mendapat bayaran yang cukup. Ia menunggangi keledai yang sangat lambat hingga selalu tertinggal dari rombongan. Setiap wanita ingin menyusui bayi dari keluarga kaya atau yang ayahnya masih hidup. Namun Muhammad kecil adalah yatim. Karena itu banyak wanita enggan mengambilnya. Mereka khawatir tidak mendapat imbalan yang layak. Halimah pun sempat ragu. Hari hampir selesai. Semua wanita telah mendapatkan bayi, kecuali Halimah. Ia merasa berat jika harus pulang tanpa membawa apa-apa. Akhirnya ia berkata, daripada pulang dengan tangan kosong, lebih baik aku mengambil anak yatim itu. Keputusan yang tampak sederhana, tapi mengubah sejarah hidupnya. Suaminya Al-Harith ibn Abdul Uzza berkata, ambillah dia. Siapa tahu dia membawa keberkahan bagi kita. Kalimat yang lahir dari husnuzan kepada Allah. Sejak menggendong Muhammad, keberkahan langsung terasa. Air susu Halimah yang sebelumnya sedikit menjadi berlimpah. Unta yang kurus menjadi penuh susu. Keledai yang sebelumnya lambat tiba-tiba menjadi paling cepat hingga memimpin rombongan. Orang-orang heran dan berkata, apakah itu keledai yang sama? Sesampainya di kampung, kambing-kambing Halimah pulang dalam keadaan kenyang. Susunya melimpah, sementara ternak orang lain tetap kurus. Rumah yang tadinya penuh kesulitan berubah menjadi rumah penuh keberkahan. Alhamdulillah, pembahasan part 2 sudah kita selesaikan. Insya Allah, kita akan lanjutkan ke part 3 dengan kisah yang lebih dalam, lebih menyentuh, dan penuh pelajaran berharga untuk kehidupan kita hari ini. Jangan lupa dukung dakwah ini dengan cara bantu like, share, dan follow agar channel ini terus berkembang dan semakin banyak saudara kita yang bisa mengambil manfaat. Semoga setiap like dan share yang Anda lakukan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Amin.